Bab 2316. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Namun, ketika Lu Chen menyelesaikan kalimat terakhir, dia tahu bahwa Ling Huang tidak tahan lagi, jadi dia segera membuat persiapan untuk pertempuran, dan memanggilnya dengan pedang panjang di tangannya. Selama Ling Huang berani menamparnya, dia akan berani memenggalnya dengan satu pukulan. Meski Ling Huang kuat, namun pedang ke-8 Zantianlah yang akan membunuh Kaisar, dan belum bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan rusa tersebut. Mungkinkah kamu ingin melawan Kaisar? Melihat Lu Chen dikelilingi oleh 5 naga dan mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, Ling Huang merasa sedikit terkejut. Lu Chen mewarisi keterampilan tempur yang menebas langit, dan kecakapan tempurnya bukanlah prestasi kecil, jadi dia tidak akan meremehkannya. Tapi Lu Chen selalu menjadi Raja Liu He yang sebenarnya, bahkan bukan raja yang super sejati, seberapa kuat kekuatan keterampilan tempur yang menebas langit. Menurut prediksinya, pertandingan Lu Chen paling banyak akan berakhir imbang dengan Kaisar kedua, tetapi sangat mustahil untuk menjadi lawan Kaisar ketiga. Bahkan 3 Kaisar terlemah berada pada level yang lebih tinggi dari Kaisar kedua, dan kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan oleh Lu Chen. Kaisar Roh. Lu Chen menatap Ling Huang dalam-dalam, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Tidakkah kamu ingin tahu tingkat kekuatan tempurku yang telah dicapai? Sekarang aku dapat memberitahumu, tapi harap bersabar dan dengarkan pengalamanku." Katakan. Ling Huang perlahan menarik telapak tangannya, dan aura pembunuh di tubuhnya perlahan mereda. "Sebelum aku datang ke Gunung Jiufeng, aku sebenarnya baru saja keluar dari gua." Dia tidak mengambilnya kembali, dia siap bertarung kapan saja. Lanjutkan, Ling Huang berkata dengan ringan. Petik 2. Ketika aku meninggalkan Gua Nether, aku bertemu 2 Kaisar Hades bola-balik. Petik 2. Ya, itu hanya mengintai. Lalu apa? Hal pertama yang saya temui adalah Erfeng Hades, dan kemudian saya membunuhnya. Oh, mendengar ini, sebuah cahaya melintas di mata Ling Huang, dan ekspresi kejutan muncul di wajahnya yang cantik. Meskipun terkejut, Ling Huang tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan Lu Chen dengan tenang. Petik 2. 3 Kaisar dunia bawah yang saya temui kemudian juga terbunuh dengan satu pukulan. Pada saat itu, pupil mata Ling Huang tiba-tiba menyusut, dan keterkejutan di wajah cantiknya berubah menjadi keterkejutan. "Ini adalah kekuatan tempurku saat ini," kata Lu Chen. "Bisakah kamu sekarang, bisakah kamu membunuh ketiga Kaisar?" Ling Huang mengerutkan kening, dan matanya cukup rumit, menunjukkan keterkejutan dan kecurigaan. Jika Lu Chen benar-benar membunuh Kaisar dunia bawah 3 kali, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, itu akan terlalu menakutkan. Bisa memotong. Lu Chen mengangguk, lalu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui kekuatan terbaik dari keturunan 9 naga? Apakah kamu masih meragukan kekuatanku dan tidak dapat menggunakan kekuatan terbesar dari pedang ke-8 Santian?" Namun, sejauh yang diketahui Kaisar ini, kekuatan keturunan 9 naga tidak terlalu kuat. Ling Huang sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. "Kamu hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, dan merupakan keajaiban bahwa kamu dapat mengaktifkan pedang ke-8 Santian. Bagaimana kamu bisa mengerahkan kekuatan terbesar dari pedang ke-8 Santian? Kecuali, kamu memiliki 2 pedang Liu He di tubuhmu." "Ling Huang, kamu benar-benar dewa, tebakanmu benar, aku benar-benar memiliki 2 kekuatan langit dan bumi." Lu Chen tertawa, dan mengacungkan jempol pada Ling Huang, memberi Ling Huang hadiah yang besar. Orang-orang dari ras manapun hanya dapat memiliki satu kekuatan Liu He setelah mereka mencapai Liu He, jadi bagaimana Anda mendapatkan 2 kekuatan Liu He? Tentu saja, Ling Huang tidak akan mempercayainya, dan hanya mendengarkan kata-kata Lu Chen sebagai omong kosong, dan bertanya balik seperti ini. "Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku telah memperoleh peluang yang tak tertandingi?" Lu Chen juga bertanya balik. "Aku percaya padamu hantu, meskipun kamu memiliki kesempatan unik, mustahil untuk memunculkan 2 kekuatan langit dan bumi," kata Ling Huang. "Kalau begitu terserah kamu. Jika kamu ingin mencoba pedang, aku tidak keberatan mengirim Kaisar lain untuk naik ke surga dan kembali ke tahta." Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengangkat pisau panjang itu sedikit, menunggu jawaban Ling Huang. "Lu Chen, tidak peduli apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuh 3 Kaisar, Kaisar ini tidak ingin bertarung denganmu." Ling Huang terdiam, lalu berkata, "Aku hanya ingin pergi ke puncak Gunung Jiufeng."
Kamu hanya perlu membukakan jalan untukku. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Dia memiliki tujuan yang jelas, dia ingin menghancurkan Feng Yao, bukan Lu Chen. Lu Chen tidak penting baginya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengambil risiko bertarung dengan Lu Chen. Kekuatan tempur keturunan 9 naga secara tak terduga tidak normal. Jika Lu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya, maka dia akan mati secara tidak adil. Aku percaya kamu hantu, kamu bahkan bisa menjual Linghua, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi Lu Chen tidak mengikuti tipuan Ling Huang. Karena kedua belah pihak sedang berselisih, mengapa mereka takut mengejek Ling Huang? Jika kamu tidak berhasil melewati Xuan Yun, maka Kaisar akan benar-benar mencoba pedangmu dengan putus asa. Kata Ling Huang, selamat mencoba. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Lu Chen mengangkat pisaunya dan berkata, namun, kamu harus siap secara mental, saya terbiasa memenggal kepala daging sebelum membunuh roh primordial. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh ketiga Kaisar, mengapa kamu tidak membunuh Kaisar saja setelah pertarungan denganku? Ling Huang menatap Lu Chen, dan berkata lagi, apakah karena pedang kedelapanmu tidak cukup kuat untuk membunuh Kaisar? Tentu saja tidak. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Kaisar telah dipindahkan, dan bencana akan datang. Benua Yuanwu membutuhkan lebih banyak Kaisar untuk melawan bencana. Faktanya, tebakan Ling Huang benar, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk membunuh Ling Huang dengan satu pukulan. Selama Ling Huang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak akan mati tanpa alasan dan melakukan pertempuran super yang tidak pasti. Terlebih lagi, dia juga membutuhkan kaisar manapun untuk melawan kaisar binatang laut, termasuk kaisar roh. Selama Ling Huang bersedia mengambil tindakan melawan kaisar binatang laut, itu akan menjadi keuntungan besar bagi benua Yuanwu. Ling Huang, tapi 3 kaisar. Selama kamu membuka Xuan Yun dan membiarkan aku pergi ke puncak Gunung Jiufeng, aku bisa melawan bencana bersamamu. Kata Ling Huang, melawan kesulitan adalah hal yang harus dilakukan semua ras di benua Yuanwu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kondisinya? Lu Chen bertanya balik. Benar, ini satu-satunya syaratku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Wajah Ling Huang menjadi gelap, nadanya menjadi dingin, dan dia menolak untuk mengalah. Jadi, Lu Chen melirik ke puncak gunung, berbalik dan segera pergi. Selamat tinggal, Kaisar Ras Roh. Dengan Ling Huang di sini, dia tidak bisa naik gunung, jika tidak maka akan membawa bahaya kepunahan pada 9 surga Phoenix. Karena Kaisar Feng Yao tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi dia memiliki keberuntungan Kaisar Agung, dia dapat menciptakan Kaisar Agung lainnya. Kamu, melihat Lu Chen benar-benar akan pergi, Ling Huang tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh, dan ingin segera membunuh Lu Chen. Namun pada akhirnya dia tidak melakukan itu. Pertama, dia tidak ingin membunuh Lu Chen, dan kedua, dia tidak ingin mencoba pisaunya. Dia memilih untuk tinggal di Gunung Jiufeng. Suatu hari, Lu Chen akan kembali. Lu Chen meninggalkan Gunung Jiufeng, mengenakan burka besar untuk menutupi wajahnya, lalu mencari kapal feri untuk mengirim formasi besar ke Wastelen Timur, lalu menyeberangi laut terlarang untuk mencapai benua tengah. Setelah itu, Lu Chen tidak repot-repot lari lagi, dan langsung menyewa pesawat luar angkasa untuk terbang langsung ke Xuan Tianzong. Namun, begitu dia terbang ke pinggiran Xuan Tianzong, dia merasakan prestise kekaisaran yang menakutkan menyebar dari sisi Xuan Tianzong, serta ledakan yang menghancurkan bumi. Lu Chen bergegas keluar kabin, melihat keluar, dan melihat 2 kaisar berkursi 3 bertarung melawan Xuan Tianzong di langit. Teman baik, 2 kaisar 3 kali yang bertarung tidak lain adalah Yi Huang dan Fierce Daoist. Penglihatan dari 2-3 kaisar semuanya adalah binatang, sangat kuat. Ada seekor harimau raksasa yang berlari kencang di belakang Yi Huang, yang mengubah ruang dan mengguncang kehampaan. Ada seekor kepiting besar yang merajalela di belakang orang sungguhan yang kejam itu, matanya menatap ke langit, sepasang cakar raksasa terbuka, dan ia diangkat ke langit, mencoba menghancurkan langit. Orang asli yang garang benar-benar sesuai dengan namanya, tidak hanya penampilannya yang garang, tapi bahkan penglihatannya pun begitu garang, dan dia bahkan lebih ganas lagi dalam perkelahian. Pria sejati yang ganas itu bertelanjang dada, membawa sepasang palu labu, berayun ke kiri dan ke kanan, dan kekuatan mengerikan dari kaisar terguncang, mengguncang ruang di atas Xuan Tianzong hingga berkeping-keping.
Terlebih lagi, orang asli yang ganas hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan meskipun ada banyak luka di tubuhnya, dia tetap memaksa Yi Huang mundur selangkah demi selangkah. Meskipun orang sungguhan yang kejam itu kejam dan putus asa untuk bertarung, dan tubuh fisiknya juga sangat kejam, namun dalam hal kekuatan tempur, keterampilan Yi Huang masih setengah jalan. Yi Huang mengenakan burka kuning besar, tudungnya ditarik ke bawah untuk menyembunyikan wajahnya, dan dia memegang pedang panjang saat bertarung dan mundur. Meskipun Yi Huang dianiaya dengan putus asa oleh penganut Tao yang kejam, dia mundur dengan baik. Kadang-kadang, ujung pedang menusuk dari sudut yang luar biasa, dan setiap kali dia bisa menusuk orang yang sebenarnya kejam itu. Orang sungguhan yang kejam mengandalkan tubuh fisiknya untuk menganiaya dia, dan memaksa tusukan pedang Yi Huang. Meski tubuhnya tidak tertusuk tusukan, ada beberapa lubang pedang yang menembus tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, mata Lu Chen menjauh dari medan perang kaisar, dan terus bergerak tinggi di atas langit. Saya melihat di langit, ada 3 pintu virtual berdiri, dan salah satu pintu virtual perlahan menutup. Di Xuan Tianzong, seseorang sedang menganugerahkan kaisar. Hanya saja saya tidak tahu siapa saudara laki-laki yang dinobatkan sebagai kaisar. Tentu saja, seseorang yang dianugerahi gelar kaisar, itulah yang menarik Kaisar Yi untuk datang ke rumahnya. Tuanku, Xuan Tianzong sekarang menjadi medan perang kaisar, pesawat luar angkasa tidak bisa mendekat, jika tidak, bahkan kapal dan orang-orangnya akan terguncang hingga menjadi bubuk. Kapten menghentikan pesawat luar angkasa, berlari keluar dengan panik, dan tidak dapat menahan diri untuk meminta maaf kepada Lu Chen. Saya hanya dapat mengirim Anda ke sini, saya tidak bisa pergi ke Xuan Tianzong. Tidak masalah, kamu boleh pergi. Tentu saja, Lu Chen tidak ingin melukai kaptennya, jadi dia melompat keluar dari pesawat luar angkasa, tetapi dia tidak terbang, tetapi mendarat di tanah seperti sambaran petir hitam. Setelah mendarat, Lu Chen menggunakan perlindungan hutan di sekitarnya untuk bergegas menuju Xuan Tianzong. Tidak lama kemudian, Lu Chen tiba di depan gerbang Gunung Xuan Tianzong. Penjaga di sini sudah pergi dan dia bisa langsung masuk. Di dalam sekte Xuan Tian, ada banyak murid Xuan Tian berdiri di sana, semuanya bersenjatakan senjata di tangan mereka, pandangan mereka terbuka penuh, dan mereka dalam keadaan siap bertarung. Setelah penganut Tao yang kejam itu dikalahkan, mereka akan bersumpah untuk mempertahankan sekte tersebut sampai mati, dan lebih memilih menghancurkan batu giok tersebut daripada melarikan diri. Semua orang memperhatikan medan perang kaisar di atas, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang masuk dengan diam-diam, dan berlari melewati kerumunan menuju puncak utama Xuan Tianzong. Di puncak Xuan Tian, terdapat pagoda Xuan Tian, yang merupakan tempat orang sungguhan yang kejam berkultivasi. Namun di puncak Xuan Tian, tentu saja, bukan hanya Daois yang kejam, tetapi juga Fatlong, Sangguan Jin, orang buta tua, dan Linghua, semuanya milik Lu Chen. Yang paling penting adalah jarak antara orang sungguhan yang galak dan kaisar sayap adalah yang paling dekat dengan puncak Xuan Tian. Lu Chen diam-diam menyentuh puncak Xuan Tian, dan tidak mencari Fei Long dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menelan pil 9 nafas tersembunyi yang cantik, dan kemudian bersembunyi di dekat menara Xuan Tian, menunggu kesempatan. Betul, sederhananya, tinggal menunggu kesempatan Kaisar Zanyi. Terus terang, itu adalah pedang Kaisar Yinyi. Tidak mungkin, meskipun Lu Chen telah mencapai Liu He, kekuatannya masih belum cukup, dan pedang ke-8 Zantian hanya dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya, hampir tidak mampu memenggal kepala 3 kaisar. Namun kekuatan tempur ketiga kaisar tidak semuanya sama, dan mereka juga kuat atau lemah. Seperti San Feng Hades yang lama, yang tidak kuat dalam hal kekuatan tempur atau tubuh fisik, tebasan Lu Chen secara alami mulus, bahkan jika dia menebas secara langsung, dia bisa melakukannya satu persatu, tidak perlu berbaikan. Lu Chen tidak 100% yakin bahwa dia akan mampu menyegel kaisar dunia bawah 3 kali seperti Ling Huang, dan dia mungkin tidak dapat membunuhnya dengan satu serangan, jadi dia perlu melakukan serangan lagi. Dan Yi Huang di depannya lebih kuat, bergegas ke depan untuk menebas dengan pisau, kemungkinan besar dia akan melukai Yi Huang, membuat pisau itu perlu, tapi saya tidak tahu apakah itu harus dibuat sekali atau 2 kali. Menghadapi 3 kaisar dengan kekuatan tempur yang menakutkan, selama dia bertahan dengan satu pukulan, itu akan menjadi bahaya besar bagi Lu Chen. Setelah 1 kali pemotongan, energi dikosongkan dan memasuki periode kelemahan. Saat ini, ketiga kaisar pasti akan melawan,
bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu lemahmu untukmu. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin membunuh kaisar bersayap, yang terbaik adalah menggunakan pisau dari belakang, dan membunuh kaisar bersayap dengan satu pukulan. Tentu saja, dengan orang sungguhan yang kejam berdiri di depannya, Lu Chen tiba-tiba bisa menyerang, tapi di mana harimau putih itu? Sungguh aneh bahwa kaisar sayap bertarung melawan orang sungguhan yang kejam, tetapi dia tidak melihat harimau putih membantunya dalam pertempuran. Harimau putih itu adalah binatang dewa, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan 3 kaisar. Jika harimau putih membantu dalam pertempuran, manusia asli yang kejam pasti sudah dikalahkan sejak lama, jadi mengapa kaisar sayap bertarung melawan manusia nyata yang kejam begitu lama? Yi Huang tidak membiarkan harimau putih itu keluar, mungkin dia memiliki keraguan tentang orang yang sebenarnya kejam itu. Lagi pula, orang sungguhan yang kejam memiliki catatan melukai harimau putih, dan kaisar sayap mungkin tidak ingin membiarkan harimau putih keluar untuk disakiti oleh orang sungguhan yang kejam. Terlebih lagi, kekuatan tempur pribadi Yi Huang sangat kuat, 1 lawan 1 dengan orang sungguhan yang kejam, dia juga lebih unggul, dan tidak masalah untuk mengalahkan orang sungguhan yang kejam itu cepat atau lambat, dan tidak melepaskannya dari harimau putih. Namun, bagi Lu Chen, tidak adanya harimau putih berarti risikonya semakin besar. Entahlah, apakah harimau putih itu akan muncul saat dia menyerang. Tetapi pada saat ini, ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari atas langit, dan gelombang kejut yang mengerikan menyerbu menuju puncak Suantian. Ledakan, sesosok ditembak jatuh dari ketinggian, seperti kilat, menghantam puncaknya, menyebabkan seluruh puncak Suantian bergetar hebat, dan merobohkan lubang besar yang dalam. Dan orang yang ditembak jatuh adalah orang yang sangat kejam. Kaisar jahat, jangan berjuang lagi, serahkan orang itu, dan kaisar akan segera pergi. Di atas langit, Kaisar Wing perlahan turun, dan berkata, jika kamu bersikeras melawanku sampai akhir, jangan salahkan aku karena kejam, seluruh sekte Suantian akan dikuburkan bersamamu. Di Suantianzong, ada lebih dari 1 kaisar, bagaimana dia bisa duduk diam? Meskipun orang jahat yang sebenarnya tidak mudah untuk dihadapi, dia juga akan datang untuk melenyapkan kaisar yang baru dipromosikan dan mengurangi pesaing yang bersaing untuk mendapatkan keberuntungan kaisar. Dia telah menyembunyikan kaisar selama 100.000 tahun. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncaknya, dia bertekad untuk memenangkan kekayaan kaisar. Bagaimana dia bisa membiarkan kaisar baru mengancam jalannya menjadi kaisar? Saya tidak pernah diancam sejak saya memulai seni bela diri. Jika Anda tidak pergi, aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Sebuah suara datang dari lubang yang dalam, nadanya ganas, seolah-olah itu berasal dari penjahat 9 surga. Saat berikutnya, orang sungguhan yang ganas itu terbang keluar dari lubang yang dalam, dengan luka pedang yang dalam di tubuhnya, tapi dia masih penuh semangat juang. Dia mengangkat palu labu dan langsung menuju ke Yi Huang. Kalau begitu hari ini, aku akan bertarung sekuat tenaga untuk membunuhmu. Yi Huang sangat marah, nafasnya keluar, dan dia siap bertarung langsung dan membunuh orang yang sebenarnya kejam itu. Hah! Pada saat itu, Yi Huang tiba-tiba merasakan aliran udara abnormal di sekelilingnya, dan segera melirik ke kiri dari sudut matanya, dan benar saja, dia menemukan bahwa seseorang memanfaatkan perhatiannya pada orang sungguhan yang kejam itu, dan diam-diam terbang dari sana. Menara Suantian, jelas berniat, akan diserang dari belakang. Apakah ada bantuan? Sergap aku, bertindak sembarangan. Yi Huang mencibir, dan terus memegang pedang di tangan kanannya untuk menebas orang sungguhan yang kejam itu, sementara tangan kirinya diam-diam bergerak ke kiri, membuka ruang kendali binatang. Mengaum, seekor harimau putih besar berlari keluar dari ruang pengendalian binatang, dan langsung menyerang penyerang yang datang dari samping. Dan penyerang diam-diam itu tidak lain adalah Lu Chen. Aku pergi, memang ada harimau putih. Saat Lu Chen memanggil Zhan Shen, dia hendak mengangkat pedangnya untuk membidik Kaisar Dingyi, ketika dia diganggu oleh harimau putih yang bergegas. Namun, dia tahu bahwa harimau putih lebih merepotkan, jadi dia menyiapkan tangan untuk menghadapi harimau putih. Pada saat harimau putih muncul, Zanba segera dibatalkan, dan Zanqi dilakukan, dan dia tiba-tiba menebas harimau putih itu. Tentu saja, harimau putih adalah binatang dewa Kaisar Sayap, dan kekuatannya seperti 3 kaisar, dan harimau putih tidak dapat dikalahkan oleh Zanqi. Namun orang sungguhan yang kejam juga telah melukai harimau putih, langsung menggigit selangkangan harimau putih,
yang merupakan titik terlemah dari harimau putih. Oleh karena itu, ketika Lu Chen keluar dengan membawa pisaunya, dia tidak memotong bagian lain dari harimau putih itu, tetapi mengarahkannya ke selangkangan harimau putih itu. Lu Chen tidak ingin membunuh harimau putih, dia hanya ingin membunuh harimau putih. Bagi Lu Chen, Zhan Qi saat ini hanya mengkonsumsi sedikit energi, dan sisa energinya masih dapat mengaktifkan pisau ke-8 Zantian. Namun, Lu Chen masih meremehkan kekuatan Baihu meskipun dia memutar pedangnya secara tiba-tiba dan menyalakan api secara tidak terduga. Kecepatan reaksi harimau putih sangat cepat, dan dengan tamparan kakinya, ia langsung membelokkan ujung pedangnya, menyebabkan Lu Chen menebas sendirian dengan pisau itu. Lu Chen terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa agar tidak dikunci oleh serangan kedua harimau putih itu. Mundurnya dilakukan tepat waktu, tetapi Lu Chen telah menjadi sasaran aura harimau putih dan tidak bisa keluar dari pertempuran. Dia ditakdirkan untuk melawan harimau putih sampai mati. Untuk melawan harimau putih secara langsung, Lu Chen harus mengorbankan 8, jadi situasinya akan sedikit berbahaya. Kekuatan tempur harimau putih tidak kalah dengan Kaisar Yi, dan tubuh fisiknya sangat kuat, bahkan jika dia memotong 8, dia mungkin tidak dapat membunuh harimau putih. Gemuruh. Pada saat ini, di atas langit, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit. Tiba-tiba, 3 lubang muncul, tergantung di langit, dan salah satunya menutup dengan cepat. Seseorang dinobatkan sebagai kaisar lagi. Tapi, orang yang menjadi kaisar kali ini sangat berkuasa. Benar, ketika orang-orang sebelumnya menjadi kaisar, pintunya tertutup sangat lambat, tetapi pintu orang ini tertutup terlalu cepat, saya khawatir hanya seorang jenius seperti ada taraf yang bisa melakukannya. Pada saat itu, suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya datang dari Sekte Xuantian. Munculnya 3 kekosongan di langit tidak hanya menimbulkan sensasi di antara murid-murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menarik 3 orang dan 1 harimau di medan perang kaisar. Pada saat itu, Kaisar bersayap dan Taoist Fierce yang bertarung bersama berhenti bertarung dan melihat ketiga pintu virtual di langit. Bahkan harimau putih berhenti menyerang sedikit, termasuk Lu Chen, yang juga buru-buru menatap ke langit. Penganugerahan Kaisar juga begitu cepat, apakah hal aneh itu dilakukan merupakan hal yang baik? Yi Huang sangat bingung, dia telah melihat banyak orang menjadi Kaisar, termasuk dirinya sendiri, apakah pintu palsu itu tidak perlahan menutup? Menganugerahkan Kaisar, berunding di gerbang 3 pembakar semangat, energi dan semangat. Setiap kali Anda menutup pintu minuman bersoda, Anda menerobos belenggu yang panjang, dan itu akan memakan waktu. Bagaimana bisa dilakukan dalam semalam? Mungkinkah itu dia? Tidak, itu bukan miliknya. Bagaimana mungkin dia? Dia gemuk dan bodoh, dan dia tidak terlalu berbakat. Dia tidak akan memakan anjing jika dia kehilangannya. Bagaimana dia bisa diberi nama Mao Zihuang? Hampir sama dengan pantat, tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Dari sedikit orang di pagoda Xuantian, dialah satu-satunya yang belum dinobatkan sebagai kaisar. Orang sungguhan yang galak itu menatap ke pintu virtual yang segera ditutup, dengan ekspresi aneh, matanya melebar, dan dia lebih terkejut daripada melihat hantu. Siapa dia? Kaisar Sayap bertanya. Bukan urusanmu. Raja jahat yang sebenarnya merespons secara langsung. Kamu Sekte Xuantian, jika satu orang menjadi kaisar, tidak apa-apa. Demi kamu, kaisar ini dapat membuka atau menutup matanya. Yi Huang sangat marah, mengayunkan pedang panjangnya, dan menebas orang sungguhan yang kejam itu, tetapi kamu benar-benar melindungi 5 orang dan menjadi kaisar, itu tidak bisa dimaafkan, kamu harus mati, dan semua kaisar harus mati. Adapun penyerang diam-diam dengan burka hitam besar, dia telah membocorkan wilayah kekuasaannya, tapi dia hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya. Dia tidak repot-repot melihatnya dari awal sampai akhir, dan langsung menyerahkannya kepada Baihu. Di medan perang kaisar, Raja Liu He yang sebenarnya seperti sampah seperti semut, tidak cukup bagi seekor harimau putih untuk menyumbat giginya. Tetapi karena dia bahkan tidak melihat ke arah penyerang, dia tidak tahu bahwa penyerang itu dikelilingi oleh 5 naga, kalau tidak dia akan tahu itu adalah Lu Chen. Bahkan, jika dia tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada orang sungguhan yang kejam, dia pasti akan menyadari bahwa pisau yang ditebas oleh penyerang diam-diam itu adalah keterampilan tempur yang menebas langit. Jika aku mati, aku akan menahanmu, dan semua orang akan mati bersama. Pria sejati yang kejam itu memegang palu labu, mengabaikan pedangnya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain,
Harimau putih menoleh, mata harimaunya menatap tajam, dan bergegas menuju Lu Chen lagi. Dan Lu Chen tampak berwibawa, mengangkat pisau panjangnya tinggi-tinggi, siap mengorbankan 8, dan melepaskannya untuk melawan harimau putih. Hanya saja dia telah memberkati dirinya dengan rantai rune pelarian dari bumi, menyisakan sedikit jalan keluar. Tutupi langit. Pada saat ini, teriakan pelan datang dari puncak Suantian. Segera setelah itu, pagoda Suantian terbang keluar dari pot, langsung naik ke langit, dan memblokir Lu Chen dalam sekejap. Itu adalah kuali dengan kualitas yang sangat tinggi, itu sebenarnya adalah senjata kekaisaran kelas menengah, dan juga memiliki kekuatan kekaisaran yang kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Panci naga gemuk, mata Lu Chen berbinar, dan dia mengubah gaya serangannya lagi untuk menghemat konsumsi energi tepat waktu. Dia mengganti pedang ke-8 yang akan dia gunakan dengan pedang ke-7, dan dia menebas, membidik selangkangan harimau putih dari bawah ke atas. Turun, ledakan, harimau putih itu menerkam, mengayunkan cakarnya, dan menghantam periuk kekaisaran, mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Saat berikutnya, penyok yang dalam terjadi pada pot kekaisaran. Meski tidak rusak, ia dikirim terbang. Di saat yang sama, pedangnya telah tiba, tepat pada waktunya untuk mengenai selangkangan harimau putih. Desis, saat darahnya berceceran, sebutir telur terbang bersamanya. Au, harimau putih itu kesakitan, melolong dan menjerit, lalu bergegas kembali, takut Lu akan ditusuk lagi. Bajingan, kamu harus mati jika berani melukai binatang Dewa Kaisar. Melihat harimau putih itu terluka, Kaisar Yi sangat kesakitan, dan langsung menjadi geram. Dengan pedang, dia memaksa orang jahat itu kembali, dan berbalik untuk menghadapi penyerangnya. Saat dia berbalik, dia menyadari bahwa penyerangnya dikelilingi oleh 5 naga, dan dia terkejut, penglihatan dari 5 naga. Apakah kamu Lu Chen? Siapa Lu Chen? Saya tidak tahu. Lu Chen menjawab dengan suara tertahan, dan mengangkat pisau panjang itu lagi, mengarah ke Yi Huang. Ia masih mengenakan burka hitam besar dengan tudung ditarik ke bawah sehingga wajahnya tidak terlihat jelas dari luar. Oleh karena itu, dia sengaja menolak mengakuinya, untuk melihat apakah dia dapat mengganggu Kaisar Yi. Bocah bau, jangan menyangkal, kamu telah berubah menjadi abu, dan permaisuri mengenalimu. Yi Huang menoleh dengan kaget, dan berkata dengan kesal lagi, aku tidak pernah menyangka kamu akan berpura-pura mati di tempat peristirahatan, dan bahkan menipuku. Sambil berbicara, perhatiannya teralihkan, dan keterkejutannya, orang asli yang ganas itu telah bergegas mendekat, dan palu labu dilemparkan langsung ke arah Kaisar Yi. Kematian, kalian semua harus mati. Yi Huang sangat marah seperti guntur, dan dia memiliki 2 pikiran untuk menghadapi 2 orang pada saat yang bersamaan. Tangan kanannya menghunus pedangnya, menahan pukulan palu dari orang sungguhan yang kejam. Mengubah tangan kirinya menjadi telapak tangan, dia menamparkan Lu Chen. Meski 1 lawan 2, namun ia memiliki pikiran yang cermat, tembakannya sangat terukur, dan ia tidak akan pernah bertindak sembarangan. Orang sungguhan yang ganas berada pada level yang sama dengannya, dan itu adalah ancaman nyata. Dia mencurahkan sebagian besar kekuatannya ke dalam pedang yang menghadapi orang sungguhan yang ganas. Dan Lu Chen bahkan bukan seorang kaisar, dia tidak bisa mengaktifkan pedang ke-8 Zantian, paling banyak dia bisa menggunakan pedang ke-7 Zantian, itu tidak berpengaruh padanya, dan tidak ada ancaman. Terakhir kali dia mengejar dan membunuh Lu Chen di tempat peristirahatan, dia memukulnya begitu saja sehingga Lu Chen tidak berani menunjukkan wajahnya, dan bahkan mengandalkan pura-pura mati untuk membodohinya. Sekarang wilayah Lu Chen sedikit lebih tinggi, tetapi dia hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, dan dia juga tidak dapat menahan telapak tangannya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan 30% kekuatannya untuk menyerang Lu Chen. Kekuatan 30% miliknya tidak boleh diremehkan, itu cukup untuk membunuh kaisar yang lemah, dan dapat mengunci Lu Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ranah Lu Chen tidak berkembang pesat, tetapi kekuatan tempurnya tumbuh jauh melampaui imajinasinya, dan nyawanya sudah terancam. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan hancur, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan meledak. Kekuatan bilahnya begitu berat hingga masih bisa mengguncang tanah dari ketinggian. Bilahnya ada di mana-mana, kekuatan telapak tangan hancur, mekanisme udara rusak, dan kuncinya hancur. Kekuatan pedang ini, bukan San Qi. Pada saat itu, Kaisar Yi merasakan kekuatan pedang yang mengancam keberadaannya,
dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat itu, Kaisar Yi menyadari bahwa dia telah dibayangi oleh Lu Chen, dan dia sangat menyesal hingga ingin menabrak tembok. Sangat disayangkan Yi Huang menggunakan 1 lawan 2, kiri dan kanan, dan diserang oleh 2 sisi. Tidak ada jalan kembali, dan dia terpaksa melanjutkan. Ledakan, palu labu pria asli yang ganas itu bertabrakan dengan pedang panjang Yi Huang, menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Pada saat itu, kekuatan palu dan kekuatan pedang runtuh bersamaan, nyaris tidak bertarung untuk mendapatkan hasil imbang. Tapi di pihak Lu Chen, itu tidak semudah dasi, tapi tangan mati. Ledakan, ujung bilahnya seperti sambaran petir, menghancurkan kekuatan telapak tangan, memotong telapak tangan, dan menghancurkan telapak tangan dan lengan hingga berkeping-keping. Sangat disayangkan energi sejati pelindung tubuh Yi Huang terlalu kuat, secara paksa melindungi tubuhnya, dan tidak disetrum ke dalam tubuhnya oleh kekuatan pedang. Jika itu adalah 3 kaisar lainnya, mereka pasti tidak akan mampu menghentikan kekuatan pedang Lu Chen agar tidak bergetar, dan tubuhnya pasti akan meledak. Pada saat itu, akibat dari pertempuran yang dibentuk oleh kekuatan penghancur berdampak keras ke segala arah, dan ruang di sekitarnya hancur. Akibat dampak tersebut, Lu Chen sudah jatuh ke dalam kelemahan. Meskipun fondasi fisiknya kuat, cukup berbahaya jika terkena dampak setelah pertempuran kerajaan tersebut. Tetapi pada saat ini, pot kekaisaran pecah yang ditembakkan oleh harimau putih kembali, tepat pada waktunya untuk membantu Lu Chen memblokir gelombang kejut yang paling dahsyat. Ledakan, di bawah gelombang kejut yang dahsyat, kuali kekaisaran yang rusak akhirnya hancur dan hancur total. Panci kekaisaran hancur, tetapi itu membantu Lu Chen menahan sebagian besar dampaknya, sehingga Lu Chen tidak dalam bahaya. Meski begitu, tubuh lemah Lu Chen masih tidak bisa menahan dampaknya, dan dia terlempar sejauh 100 mil. Dan burka hitam besar di tubuh Lu Chen hanyalah pakaian biasa, yang telah terkoyak-koyak oleh gelombang kejut, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Lu Chen, kamu bajingan, kenapa kamu tidak mati lebih awal? Kuda lumpur rumput, bagaimana kamu memiliki kekuatan untuk mengaktifkan Santian Eight Knife? Pewaris Santian, jika dia tidak dinobatkan sebagai kaisar, dia tidak akan pernah memiliki kekuatan sebesar itu untuk melemparkan pisau ke-8 Santian. Kamu benar-benar melanggar batas Santian Zong. Sebelum kamu menjadi kaisar, kamu mampu mengaktifkan pedang ke-8 Santian. Kamu benar-benar mesum, dan kamu masih super mesum. Aku menyesalinya. Saat kamu lemah, aku seharusnya mencekikmu di buayan dan tidak memberimu kesempatan untuk tumbuh dewasa. Yi Huang terkejut dan marah, dan sambil meneriakkan makian, dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan pria sejati yang kejam itu. Satu lengannya dipotong oleh Lu Chen, dan kondisi Yi Huang turun dengan cepat, kekuatan tempurnya tidak lagi mencapai puncaknya, dan dia berjuang untuk melawan orang sungguhan yang kejam. Tentu saja, orang yang kejam bukanlah orang bodoh, dia memanfaatkan penyakitnya dan membunuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyerangnya, berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Kaisar Yi, Anda telah melakukan banyak kejahatan dalam hidup Anda, dan hari ini pembalasan telah tiba. Jika Anda kehilangan tangan, Anda pasti akan mati. Pria sejati yang kejam itu tertawa keras, dan berjuang keras untuk membunuh. Kedua palu labu itu terayun ke kiri dan ke kanan, menghantam Yi Huang dengan panik, dan dia dipukul di banyak tempat. Faktanya, meskipun orang yang kejam tidak kekurangan bagian apapun, situasi orang yang kejam tidak jauh lebih baik daripada Yi Huang. Orang sungguhan yang ganas bertarung dengan Yi Huang untuk waktu yang lama, dengan banyak pedang di tubuhnya, menderita luka berat, dan kondisinya telah lama berada di luar puncak. Jika bukan karena bertahan dengan nafas yang keras, pria sejati yang kejam itu mungkin tidak akan bisa bertahan, atau dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Oleh karena itu, setelah Yi Huang mematahkan lengannya, dia masih mampu menggendong orang asli yang ganas itu dengan seluruh kekuatannya, justru karena kekuatan orang asli yang ganas itu lemah. Jika tidak, Yi Huang akan segera melarikan diri tanpa dipukul kepalanya oleh orang sungguhan yang kejam itu. Tidak peduli apa, Kaisar tidak akan mati hari ini, tetapi Lu Chen harus mati. Yi Huang mengertakkan gigi melawan orang sungguhan yang kejam itu, dan memberi perintah pada Bai Hu, "Huer, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu nanti. Sekarang, kamu tahan rasa sakitnya dulu, lalu pergi dan kembalikan kepala Lu Chen kepadaku." Orang sungguhan yang kejam telah menjeratnya, dia tidak bisa mengejar dan membunuh Lu Chen,
tapi dia juga tidak ingin Lu Chen melarikan diri. Bahkan jika dia merasa kasihan atas cederanya harimau putih, dia tidak bisa tidak memerintahkan harimau putih untuk menyerang, dan hanya harimau putih yang bisa membantunya. Meskipun Bai Hu terluka dan kondisinya menurun, mengejar dan membunuh Lu Chen tetap tidak masalah. Terlebih lagi, aura Lu Chen telah melemah, yang merupakan periode kelemahan, sangat mudah untuk dibunuh. Mengaum, Bai Hu menerima perintah Yi Huang, menahan rasa sakit di selangkangannya, dan langsung menemui Lu Chen. Lu Chen, lari. Melihat Lu Chen masih makan dan minum di sana, orang jahat yang bertarung dengan Yi Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Namun, Lu Chen mengabaikannya, dan terus meminum pilnya, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana kata mati ditulis. Tiba-tiba, semburan suhu dingin yang ekstrim muncul, menghalangi jalan harimau putih menuju Lu Chen, membentuk medan es, yang memperlambat kecepatan harimau putih. Di saat yang sama, antara langit dan bumi, dua nyanyian pedang bergema serempak, bergema ke segala arah. Bayangan pedang merah menebas, seperti gunung berapi yang menekan bagian atasnya, sangat mendominasi, menekan ke arah harimau putih. Cahaya pedang lain menyala, lebih cepat dari kilat, dengan kemauan, dan menebas harimau putih itu. Oh, ledakan! Kedua bilahnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menebas harimau putih itu, membuat dua ledakan. Kedua pedang itu sangat kuat, namun tidak dapat menebas harimau putih tersebut, mereka hanya menghentikan harimau putih tersebut sesaat. Tapi target Bai Hu hanyalah Lu Chen, dan dia tidak memperhatikan dua orang yang datang menyerang, hanya menganggapnya sebagai pelecehan kecil. Mengaum, harimau putih itu meraung dengan marah, dan kekuatannya meledak, membuat mereka berdua terbang. Kedua orang itu tidak lain adalah Dao Dao Zhenren dan Sangguan Jin. Keduanya sangat berbakat, mereka juga cepat menjadi kaisar, dan mereka kuat dalam pertempuran, dan mereka bahkan dapat melompati barisan untuk membunuh musuh. Tak berdaya, mereka berdua hanyalah kaisar, meski mereka menyerang bersama, mereka tidak bisa menggerakkan harimau putih. Zantian, pedang ke-8, orang lain terbang ke pagoda Xuantian, dan penglihatannya terbuka penuh, memegang pisau panjang di tangannya, dan menebas ke arah harimau putih. Saat pisaunya dipotong, lapisan ruang runtuh, dan kekosongannya pecah, menyebabkan bumi di bawahnya bergetar. Mengaum, Bai Hu merasakan pedang lawannya agak kuat, dan segera mengeluarkan raungan lagi, dan menamparkan cakarnya, mengenai ujung tajam pedangnya. Ledakan, bilahnya memotong cakar harimau dan membuat bekas luka kecil di atasnya, tetapi pedang itu dipantulkan kembali oleh kekuatan cakar harimau, dan lelaki itu terbang keluar dengan pisaunya. Mengaum, harimau putih itu menjadi marah, menjilat kakinya yang terluka, menatap Lu Chen dengan mata marah. Di bawah perintah tuannya, harimau putih memenggal kepala Lu Chen. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain yang menyerang, jadi dia hanya bisa mengabaikannya. Oleh karena itu, Bai Hu melampiaskan seluruh amarahnya pada Lu Chen. Aura Bai Hu mengunci Lu Chen, dan dia akan memotong-motong tubuh Lu Chen, dan mengambil kembali kepala Lu Chen untuk meminta pujian dari tuannya. Pada saat ini, kekuatan medan es tiba-tiba meningkat, dan suhu yang sangat rendah menjadi lebih rendah lagi, menyebabkan seluruh ruang di atas langit membeku dan membeku, meningkatkan kecepatan menyeret harimau putih. Bergemuruh, di atas langit, terdengar suara gemuruh surga, dan 3 pintu kosong lagi menjulang. Pintu virtual pertama dari ketiga pintu virtual ini sebenarnya tertutup. Dan pintu virtual kedua bergerak, dan perlahan menutup dengan sia-sia. Pintu virtual kedua adalah pintu gas, dan kaisar sedang menerobos, dan segel kedua harus diselesaikan. Orang sungguhan yang galak itu tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira, gadis-gadis dari ras roh sungguh luar biasa, mereka telah menyelesaikan segel kedua dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, aku butuh 10.000 tahun untuk memecahkannya. Menyelesaikan segel kedua benar-benar membandingkan orang dengan kematian, dan membandingkan barang harus dibuang. Orang sungguhan yang kejam tahu siapa yang menerobos segel kedua, dan tidak ada orang lain selain Linghua. Linghua memasuki pagoda Xuantian untuk berkultivasi, dan dia datang dengan peti mati surga dan bumi, yang berisi keberuntungan spiritual 10.000 tahun. Memanfaatkan kekayaan peti mati surga dan bumi selama 10.000 tahun, Linghua menjadi kaisar lebih cepat dan lebih stabil daripada siapapun. Namun, bahkan orang sungguhan yang kejam pun tidak menyangka bahwa terobosan Linghua di ranah kaisar begitu cepat hingga akan mencengangkan. Tentu saja,
Penganugerahan kedua Raja Ling secara tiba-tiba dan penganugerahan mendadak bocah gendut sebagai kaisar juga ada hubungannya dengan Lu Chen. Karena Raja Ling dan bocah gendut berasal dari pihak Lu Chen, dan hubungan mereka dengan Lu Chen tidak biasa. Lu Chen berada pada titik kritis, dan Raja Ling serta bocah gendut sedang terburu-buru untuk merangsang potensi mereka dan menembus batas mereka. Apapun bisa terjadi, penganugerahan kaisar yang tiba-tiba, dan penganugerahan 100 kali lebih cepat dari orang biasa, pasti terburu-buru keluar untuk membantu Lu Chen, dan batas super yang dia lewati benar-benar kejutan yang sangat besar. Surat kedua yang tiba-tiba, tidak perlu ditebak, juga karena keinginan untuk keluar membantu, yang merangsang potensi yang tidak terbatas, atau bisa dikatakan sebagai keajaiban. Xuan Tianzong, ini benar-benar menjadi semakin menjengkelkan. Seseorang menerobos menjadi kaisar kedua, dan mereka tidak menganggap serius kaisar ini. Wing Emperor menatap dengan marah ke pintu virtual kedua yang tertutup perlahan di atas langit, dan segera berteriak pada harimau putih yang teralihkan perhatiannya. Jangan lihat harimau itu, jangan pedulikan orang lain, segera bunuh Lu Chen, anak ini adalah hanya satu. Ini kekhawatiran yang serius, permaisuri tidak ingin melihatnya hidup. Mengaum, Baihu mengumpulkan dirinya, mengeluarkan raungan keras, dan terus menerkam Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen telah meminum air suci, selesai meminum obat mujarab, dan memulihkan 90% kondisinya. Masih ada sedikit waktu sebelum keadaan dapat kembali ke puncak, simpul ini agak memalukan, 90% kekuatan dapat merangsang Zanba, tetapi kekuatan Zanba tidak dapat mencapai puncaknya, maksimum. Tidak ada cara lain, Lu Chen tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwa agungnya, memecahkan kunci mekanisme udara harimau putih, dan menyelam ke bawah, langsung ke tanah, menghindar. Menghindar adalah upaya terakhir Lu Chen untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, setelah melarikan diri ke tanah, meskipun dia kembali ke kondisi puncaknya, dia masih kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh harimau putih. Yi Huang bukanlah orang bodoh, dan ketika kekuatan tempurnya menurun, dia tidak akan pernah menunggu dia kembali ke kondisi puncaknya. Yi Huang pasti akan mengingat harimau putih itu, dan segera melarikan diri. Sungai es. Pada saat itu, sebuah teriakan keluar, dan orang lain terbang keluar dari pagoda Xuantian. Sebelum pria itu terbang, cambuk panjang menembus lapisan ruang, dan menjadi orang pertama yang melemparkannya. Ujung cambuknya tepat mengenai salah satu cakar harimau putih. Peng! Saat ujung cambuk menyentuh harimau putih, suhu yang sangat rendah meledak, seketika membekukan harimau putih menjadi patung es. Segera setelah itu, cambuk panjang itu menggelinding secara tiba-tiba, menjebak harimau putih itu dengan erat. Mengaum, sambil mengaum, harimau putih itu menghela nafas, menghancurkan embun beku di tubuhnya. Dan mengibaskan cambuk panjang itu. Tiba-tiba, harimau putih itu menundukkan kepalanya, menggigit cambuk panjang itu, dan membantingnya dengan keras, melemparkan orang yang membawa cambuk itu sejauh 100 mil. Orang yang mencambuk-cambuk itu tidak lain adalah Linghua. Orang yang memiliki segel kedua juga adalah Linghua. Namun, di atas langit, pintu virtual kedua masih perlahan menutup, dan masih jauh dari penutupan total. Pada saat paling kritis ini, sebelum pintu Erjiao ditutup, Linghua bertindak sembarangan. Itu untuk membantu Lu Chen dengan risiko menjadi gila. Namun, meskipun Linghua mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menyakiti harimau putih itu, dan hanya memberi sedikit waktu untuk Lu Chen. Sayangnya, waktu singkat itu tidak cukup bagi Lu Chen untuk kembali ke kondisi puncaknya. Namun, Linghua mengalihkan perhatian harimau putih itu, cukup bagi Lu Chen untuk mengincar titik terlemah harimau putih itu. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan pecah, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan meledak. Seperti kilatan petir, ujung bilahnya menebas di bawah perut harimau putih, dan mendarat di telur terakhir. Bentak, di antara langit dan bumi, terdengar suara teredam, seperti telur pecah. Sebuah bola seukuran kepalan tangan terbang bersama dengan panah darah, dan ia tidak tahu kemana tujuannya. Wow, wajah harimau putih membiru, dan menjerit seperti hantu, rasa sakit di selangkangannya tak tertahankan. Pada saat itu, Baihu tidak mempedulikan perintah apapun dari tuannya, dan segera berbalik dan melarikan diri, terbang lurus ke kejauhan seperti kilat. Harimau, Yi Huang menjadi pucat karena terkejut, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menebaskan pedangnya dengan seluruh kekuatannya,
dan menebas palu labu dari manusia sejati yang ganas, membuat manusia sejati yang ganas itu terbang keluar dengan palu. Segera, Yi Huang tidak terlalu peduli lagi, sosoknya bersinar, dan dia terbang dengan cepat, mengejar harimau putih. Jika Anda tidak pergi, tunggu sebentar, dan ketika Lu Chen pulih, dia, raja dengan lengan patah, bahkan tidak akan berpikir untuk pergi.